Iya, Mas Nova, sebenarnya tergambar gak sih apakah kemudian program-program yang ditawarkan oleh ketiga paslon ini sudah sesuai, sudah inline dengan harapan para netizen? Karena kalau kita lihat netizen sepertinya susah ditebak gitu. Kita dikasih keras, mintanya lembut, dikasih lembut, minta keras, ribet gitu kadang-kadang. Silakan. Ada puasnya ya. Kalau dari dua tema debat semalam, tidak ada permasalahan pada SDM, penguatan SDM. Yang banyak menjadi perdebatan publik itu pada transformasi Jakarta. Mengatasi macet itu banyak sekali yang dibicarakan. Riverway, aglomerasi itu dua hal yang saling dikontestasikan. Lalu tetapi yang menarik kalau menurut saya tidak ada perdebatan yang cukup signifikan ketika berbicara tentang Pak Dharma. Padahal kalau kita lihat program-programnya dia yang paling realistis tuh. Dia yang paling kalau menurut saya pribadi dia yang paling solutif, jelas apa yang mau dilakukan. Tetapi lagi ketika dia menyampaikannya itu memang ada banyak sekali gaya yang tidak terlalu menyenangkan mungkin ya. Cara penyampaiannya gitu ya. Iya betul, terpenggal-penggal. Kadang-kadang juga tidak nyambung dengan konteks dan seterusnya kayak gitu. Itu juga yang ngebuat percakapan tentang Pak Dharma itu sangat tinggi. Setidaknya di dua kanal, di Twitter dan di TikTok. Tingginya tapi karena positif atau sentimen negatif? Tingginya karena banyak yang kemudian mengunggah ulang pernyataan-pernyataan ketika debat dan sebelum debat. Jadi mengkomparasikan. Dia di debat berbicara tentang COVID, sebelum debat juga berbicara tentang intelijen, tentang COVID, tentang AI dan sebagainya. Sampai ada menyamakan dengan Lord Langga itu ya? Dengan Lord Langga, sehingga kata yang paling negatif terhadap dia, asosiasi paling negatif terhadap dia, itu adalah AI, selain itu konspirasi, selain itu baru berbicara tentang penampilan dia, seperti grogi dan kalah. Itu dua hal yang, jadi jauh sekali gitu ya. Satu berbicara tentang penampilan dia, satu lagi yang masa lalu dia, apa yang sudah dia rekam di media sosial, kayak gitu. Saya kira, tapi kalau kita ngelihat yang paling positif dari Pak Dharma itu kekuatan dia untuk kepercayaan dia untuk bisa mengeksekusi program-programnya ini bisa dieksekusi, berbeda dengan di dua paslon lainnya. Masih perlu diulik lagi. Ini maksudnya kayak gimana? Rivernya perlu diulik lagi nih. Dari mana ke mana, tempatnya di mana saja, nanti skema dan sebagainya seperti apa, aglomerasi juga sama. Itu nantinya bagaimana skema pembiayaan dan seterusnya. Itu positifnya untuk Pak Dharma dan positifnya untuk negatif untuk Pak Pramono juga Pak Ridwan. Tetapi kalau kita lihat juga Pak Pramono itu Pak Ridwan itu orang yang dianggap paling unggul ketika debat kemarin. Dia mampu menyampaikan gagasan-gagasannya dengan terstruktur dan dengan rapi gitu. Dengan bisa orang ketika mendengarkan dia, oh oke, kita tahu apa yang cara penyampaiannya ya. Selalu dia program-program tentang beautifikasi Jakarta itu juga banyak diterima. Dan itu membuat orang yakin kayaknya nih kita harus dukung nih. Yakin kita ini orang harus dukung karena dia akan mampu mentransformasi Jakarta menjadi lebih baik. Kalau kita lihat sebaliknya, kalau kita lihat di Pak Pramono Anung, yang paling positif itu ternyata banyaknya dukungan, terutama dari ini Pak Pramono ini ya kalau kita lihat yang paling kuat itu justru perbincangannya tentang DUL, bukan tentang Pak Pramono. Jadi ketika berbicara tentang Pak Pram itu hampir tidak bisa dilepaskan dari Pramdul gitu, dari DUL-nya. Dukungan terhadap DUL itu sangat tinggi dari komunitas Betawi terutama dan masyarakat Jakarta, dan semalam itu kan kita lihat ada menyala itu tinggi sekali. Itu hal-hal yang paling positif pada Pak Pram. Tapi yang paling negatifnya balik lagi Pak Pram itu selalu dihubungkan dengan Pak Presiden Jokowi. Dan itu selalu negatif. Kita dengarkan kalau dari Mas Rian tadi ada sentimen negatif menyatakan bahwa ini kurang lebih yang paling realistis adalah dari program Dharma Kun. Artinya 1 dan 3 masih kurang realistis. Tanggapannya Mas Rian? Saya agak sulit sebenarnya menemukan kata untuk mengomentari dari teman-teman kami. Tapi mungkin setelah itu kan juga disampaikan Pak Ridwan Kamil unggul dalam debat. Ya, jadi sebenarnya cara saya juga agak sulit buat saya untuk memberikan komentar terkait realistis yang tadi dibandingkan dengan Pak Dharma. Tapi yang pasti namanya calon independen, saya pribadi itu memberikan semangat gitu ya, bahwa ini independen nih melawan tanda kutip ya partai-partai banyak. Jadi apapun itu saya selalu kasih semangat kepada Dharma dan tim gitu ya.
Tapi ya itulah dinamika. Dan tapi saya senang dari yang temuan tadi teman-teman Ron Emprit, Pak Ridwan Kamil itu dianggap paling unggul dalam debat gitu ya. Makanya ini adalah perpaduan antara orang yang punya rekam jejak, punya visi, dan punya kemampuan, dan dituangkan dengan cara sederhana. Jujur, saya pribadi, karena tahu beliau ini pintar banget, saya tuh agak takut jangan sampai nanti bahasanya ketinggian. Nah, ternyata di malam debat itu bahasanya dibuat sangat sederhana dan mudah dikunyah. Makanya bagaimana beliau sampaikan nanti ada kredit murah, ibu-ibu kumpul 5-10 orang, tanggung renteng ya. Semua saling mengawasi, ya itu kan hal yang sangat simpel. Dan itu sebenarnya bukan hal yang nggak realistis. Itu diterapkan Grameen Bank di Bangladesh selama puluhan tahun. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, itu sangat bisa direalisasikan. Tergantung nanti willingness dan kemampuan dari pimpinan Pak Ridwan Kamil sesuatu. Baik, optimis. Bu Mira, tanggapannya juga sekaligus closing statement singkat juga mengenai ini program sebenarnya realistis, tapi penyampaiannya kok sepertinya kurang penetratif gitu ke masyarakat, kurang lancar dan sebagainya. Silakan. Ya, di tengah-tengah publik, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik itu rendah, maka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, yaitu Pak Darmakun nomor 2, itu menghadirkan seperti oase, seperti mata air di padang pasir kepada warga Jakarta, bahwa ini loh dari independen yang dipastikan tidak akan pernah mendapatkan tekanan, tidak akan pernah mendapatkan tersandra atau terintervensi dari partai politik yang memang punya kepentingan pastinya partai politik itu sendiri. Jadi pasangan calon independen yaitu Pak Dharma dan Pak Kun wajar kalau masih belum dalam tanda kutip ya luas untuk menyampaikan, karena memang basic beliau itu bukan dari birokrasi seperti yang awal tadi disampaikan. Jadi tetapi pastinya pasangan independen yaitu Pak Dharma Kun akan memberikan jaminan keamanan, bukan dengan kartu-kartu yang sudah bebas, itu hanya satu kartu. Baik, Bu Mira. Semua yang lansia dari bayi sampai lansia kita jamin dengan satu kartu. Nggak usah khawatir warga Jakarta, karena akan kita perluas. Sepanjang itu KTP-nya Jakarta, warga Jakarta. Baik, Bu Mira kami sudah tangkap, Bu Mira. Oke. Baik, kita ke Mas Haris. Mas Haris, pertanyaan juga hampir sama tadi dengan Mas Rian. Silakan. Ya, jadi memang kami bersyukur lagi-lagi Mas Pram dan Bang Dul kemarin bersama tim pemenangan juga moodnya sangat baik, karena kita melihat dari analisis Drone Emprit, kemudian juga teman-teman dari Binokuler bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini sentimennya baik di sosial media, di media ini paling positif di mata masyarakat dan di mata netizen. Ini kan masih terlalu terfokus ke Bang Dulnya katanya. Ya, memang kalau misalnya disampaikan bahwa terfokus ke Bang Dul, saya rasa itu sosok yang sangat melengkapi. Inilah perbedaan Mas Pram dan Bang Dul dengan kandidat-kandidat lainnya. Kalau Mas Pram dan Bang Dul ini sosok yang saling melengkapi, tidak ada kandidat yang mendominasi lebih dominan daripada yang lainnya, enggak. Mas Pram sebagai sosok teknokrat, sosok yang mengetahui betul bagaimana pembangunan master plan-nya baik itu di tingkat pusat dengan aglomerasi, dengan segala pengalamannya panjang di pemerintah pusat ya. Kemudian juga Bang Dul sebagai seorang yang hidup, lahir dan besar di Betawi, di Jakarta ya, meskipun pernah mengabdi di Banten, saya pikir beliau tahu betul masyarakat Jakarta. Jadi memang apa yang disampaikan calon itu pas. Mas Pram tahu Jakarta, Bang Dul Jakarta tahu gitu loh. Jadi saya rasa ini yang paling pas untuk masyarakat Jakarta, sehingga saling melengkapi, sehingga sentimen positif ya memang alhamdulillah itu yang terjadi gitu. Mas Riko, dari hasil kesimpulan yang kemudian terbaca oleh Binokuler, apa yang kemudian harus dilakukan oleh 3 pasangan calonnya agar kemudian bisa meraih simpati netizen lebih baik lagi ke depannya? Singkat, silakan. Yang pertama kita harus melihat di mana kita berdiri pertama. Kalau kita melihat dalam konteks tersebut, pasangan Pramono dan Rano Karno cukup pesat dalam konteks perkembangan kerja-kerja tim. Itu diakui juga oleh Pak Ridwan Kamil kan, bahwasannya memang kenaikan elektabilitas, bahkan juga kenaikan exposure di media ataupun di sosial media itu menunjukkan harus waspada. Itu yang pertama tentunya. Lalu yang kedua adalah bagaimana platform TikTok ataupun Instagram ini harus menjadi perhatian, karena dalam konteks pembicaraan 3 kandidat tersebut memang fokusnya ada di TikTok dan Instagram, walaupun Twitter juga ada di bagian ketiga. Lalu yang terakhir adalah yang menjadi urgensi lagi, bahwasannya di usia segmen 26 sampai 40 ini adalah audiens yang ikut
membicarakan dalam perdebatan kemarin. Nah, ini yang juga harus menjadi concern bahwasannya. Kira-kira pendekatan apa yang sifatnya bisa sederhana dan bisa diterima oleh konteks audiens itu sendiri? Karena apa? Bahwasannya ketika bahasa-bahasa itu seperti yang dikatakan Mas Nova tadi itu tidak cukup teknis, tidak cukup dirasakan, itu tidak akan bisa diaktualisasikan. Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa jelang debat kedua. Kita akan simak lagi, nanti kita mungkin diskusi lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih semuanya sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi.